Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Semangat pagi anak-anak Indonesia. Jumpa lagi dengan Pak Fuad dari SDN Ujung 9 Surabaya. Apa kabar semuanya? Tetap semangat belajar di rumah. Marilah anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahilah kepadaku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak soleh-solehah Indonesia, sebelum kita masuki materi pada pagi hari ini, ingat selalu ya, pesantren ceria di rumah saja. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah loh, puasa kita hari ini sudah dapat berapa? Ayo, siapa yang pernah menghitung? Atau siapa yang suka menghitung tiap hari dapat 1, 2, 3? Siapa ayo? Kalian? Nah, benar. Hari ini insya Allah puasa kita sudah mendekati paripurna, sudah akan selesai. Sekarang atau hari ini kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan puasa. Tepatnya 21 hari sudah kita menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan ibadah-ibadah kita. Dan yang paling penting buat kalian adalah semoga puasa tahun ini memberikan pembelajaran yang sangat banyak buat kehidupan kalian nanti yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya gimana anak-anak? Puasanya masih full dapat 21 hari atau mungkin ada yang bolong-bolong? Pak Guru yakin puasa kalian masih full semua, tidak ada yang bolong-bolong. Karena apa? Pak Guru yakin karena kalian adalah anak-anak hebat Indonesia. Kalian adalah anak soleh dan solehah Indonesia. Anak-anakku sekalian, walaupun memang tahun ini puasa kita agak beda dengan puasa-puasa tahun-tahun sebelumnya, tapi Pak Guru harap semangat kalian dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun hari ini harus tetap terjaga, harus tetap membara. Semoga puasa tahun ini Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita, menerima semua amal kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah segera memberikan rahmat-Nya. Apa itu? Berupa penyakit yang segera oleh Allah diangkat. Wabah corona yang terjadi pada negara kita bahkan di seluruh dunia, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala segera diangkat. Semoga musibah ini memberikan pembelajaran yang sangat besar buat kita semua, agar kita selalu tetap dekat dengan Allah dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat, baik itu cobaan, bahkan musibah, insya Allah pasti ada sisi-sisi positifnya. Seperti sekarang misalnya, ketika wabah corona, pandemi corona melanda bahkan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, sisi positifnya adalah satu, kita semakin banyak berada di rumah, kumpul dengan keluarga kita. Kita selalu menggunakan masker jika mau keluar rumah. Kita sering cuci tangan dengan sabun, yang mungkin ketika di hari-hari biasa kita jarang melakukan. Dan yang paling penting, kita selalu menjaga kebersihan
rumah, di sekitar kita. Karena dengan itu insya Allah walaupun ada musibah seperti ini, kita akan tetap sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak soleh Indonesia, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bahasa Arab, adab merupakan bentuk dari kata kerja adab yang artinya adalah sopan santun, tata krama, kebiasaan, nilai-nilai yang baik yang itu terjadi dalam masyarakat. Di sini di Indonesia, kata adab itu sama dengan atau bisa kita artikan dengan tingkah laku yang baik, boleh. Perilaku terpuji, boleh. Atau yang lebih bagus kita istilahkan saja akhlakul karimah. Nanti dalam pembelajaran ini ketika Pak Guru mengucapkan akhlakul karimah, maka itu sama dengan adab. Anak-anakku sekalian, mengapa adab itu penting bagi umat Islam? Atau mengapa adab itu sangat-sangat penting bagi Islam? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, agar manusia punya budi pekerti yang luhur, agar manusia punya perilaku yang terpuji. Untuk itu Allah mengirimkan Rasulullah untuk memperindah, untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia pada waktu itu, atau perilaku-perilaku manusia pada waktu itu. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat akhlak-akhlak atau akhlakul karimah atau adab budi pekerti yang bisa dilakukan oleh kalian semua. Hari ini kita akan belajar beberapa di antaranya. Tidak semua, mulai dari bangun tidur, wah itu full. Semua itu termasuk adab. Ada adab, ada perilaku terpuji, ada akhlakul karimah di situ. Tapi tidak akan kita bahas semuanya pada pagi hari ini karena waktunya yang sangat mepet. Kita akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah adab kita, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Benar, kepada ayah, kepada ibu kita, kepada kedua orang tua yang telah dengan susah payah membesarkan kita. Ibu misalnya 9 bulan loh, 10 hari mengandung kita, membawa kita kemana belas, kesana kemari, ngalor itu dibawa selalu. Tidak mungkin diletakkan dulu, capek misalnya. Nah, tetap dibawa kemana-mana selama 9 bulan 10 hari. Bayangkan saat tidur terlentang, enak, miring, bayinya nendang-nendang. Apalagi kalau tengkurap, mana mungkin. Jadi sangat-sangat menderita, sangat-sangat susah ketika hamil. Bapak misalnya atau ayah kita tanpa menghiraukan panas, tanpa menghiraukan hujan, setiap hari pergi kerja, banting tulang, peras keringat untuk mencari rezeki halal dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua keluarganya, untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, untuk kita semua. Maka dari itu, kalau kita tidak punya akhlak kepada kedua orang tua, alangkah durhakanya kita, alangkah hinanya kita. Pada waktu bayi misalnya, ketika lagi enak-enak tidur pukul 12 malam, pukul 1 dini hari, pukul 2 dini hari, enak-enak tidur, oe, minta mimi. Pukul 3 dini hari misalnya, oe, ganti popo. Orang tua kita, ibu kita lagi enak-enak makan siang, oe, buang air, harus dicebokin dulu. Bayangkan. Maka anak-anakku sekalian, beradab atau berakhlakul karimah kepada kedua orang tua
itu adalah wajib hukumnya bagi kita semua. Caranya bagaimana, Pak? Nah, ada beberapa cara misalnya. Satu, dengarkan ya, dengarkan baik-baik. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah menjelaskan, wala taqul lahuma uffin, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya, kepada kedua orang tua kita, kata-kata uffin. Dalam bahasa Arab, uffin itu bisa dimaknai hus, atau apalah. Yang jelas, uffin itu bernada tinggi, atau kita lebih mengistilahkan membentak atau menghardik kepada kedua orang tua. Itu saja dilarang oleh Allah. Hanya mengucapkan ibu rek misalnya dengan nada yang tinggi karena kita mungkin disuruh memberi sesuatu, itu pun sudah su'ul adab. Itu sudah akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang madmumah. Apalagi kita berani membantah, kemudian istilahnya menghardik, membentak kepada kedua orang tua kita, maka naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi kita harus berucap, kita harus mengatakan sesuatu yang lemah lembut kepada kedua orang tua. Jika dipanggil misalnya kita kalau dalam bahasa Jawa disauri dengan kromo inggil, dijawab dengan bahasa yang halus, yang kromo inggil misalnya. Nah, coba sini, nggih Bu, seperti itu. Itu merupakan salah satu cara kita berkata dengan sopan, salah satu cara kita berkata dengan lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Yang kedua caranya, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Ketika setelah selesai sholat misalnya, kita doakan kedua orang tua kita. Pasti kalian semua sudah hafal doanya. Karena dari TK bahkan mulai di kelas 1, kelas 2, kelas 3 apalagi mesti bacaan ini atau doa ini dilafalkan terus menerus setiap hari. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Allah, kita telah diberikan karunia berupa kedua orang tua kita. Bagaimana doanya? Kita doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya kira-kira demikian. Ya Allah, Allahumma ighfir li dhunubi, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Waliwalidayya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Warhamhuma, dan rahmati mereka keduanya ya Allah. Kama rabbayani shaghira, seperti mereka merawatku, seperti mereka menjagaku ketika aku masih kecil. Doa itu jangan lupa kalian baca sehari-hari. Karena dengan seperti itu, insya Allah, jika kita tiap hari setelah selesai sholat mendoakan kedua orang tua kita, maka orang tua kita menjadi ridho, orang tua kita menjadi tenang hatinya, orang tua kita menjadi bangga kepada kita. Ada anak-anak kita, ada anak-anaknya, maksud Pak Guru, yang soleh dan solehah, yang mau mendoakan kepada dia, kepada kedua orang tua. Apalagi nanti ketika kedua orang tua kita juga berpulang ke Allah, maka hanya doa sajalah yang bisa menolongnya. Hanya doa sajalah yang sangat dinanti-nantikan oleh kedua orang tua kita. Itu sekali lagi, jangan lupa berdoa agar kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Anak-anak soleh-solehah di Indonesia, kenapa kedua orang tua kita harus ridho kepada kita? Enaknya apa? Bagusnya apa buat kita? Toh nanti kalau misalnya kita jadi orang kaya gitu, jadi direktur, jadi apalah, punya jadi pejabat atau apa, kita punya uang sendiri, hidup kita enak. Ya orang tua kita sudah tua, sudah tidak bisa kerja untuk kita. Tapi mengapa orang tua kita harus ridho dengan kita? Apa enaknya buat kita?
apa untungnya buat kita? Ingat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad sudah bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung terletak kepada kedua orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita. Allah akan ridho kepada kita jika kedua orang tua kita juga ridho kepada kita. Hidup kita akan enak, hidup kita akan mulia jika kedua orang tua kita itu senang dengan kita, sayang, ridho dengan kita, tidak melaknat. Di legenda Malin Kundang kalian tahu, disumpah serapai sehingga jadi batu, atau ceritanya Alqamah mungkin yang sangat berani kepada ibunya, yang ketika dia nazak sakaratul maut sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ridho, ibunya tidak ridho, karena ibunya pernah disakiti hatinya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita akan belajar tentang adab kita, akhlakul karimah kita kepada guru-guru kita. Pernah dengar lagu ini dong? Engkaulah pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Nah, lagu itu melukiskan bagaimana jasa-jasa seorang guru. Kepada awal masuk sekolah, kita sudah disambut dengan senyuman oleh guru-guru kita. Banyak dari kalian yang masih, ada yang masih ngompol di celana, ada yang nangis sampai air matanya basah, tubuhnya, bajunya basah dengan air mata. Ada yang masih minta gendong sama ibunya, nggak mau lepas. Tapi apa yang dilakukan oleh guru-guru kita kelas 1 misalnya? Dengan sabar, dengan telaten, dengan rasa kasih sayang, menenangkan kita, menenangkan kalian agar mau sekolah, agar bisa bergabung dengan teman-temannya dan sebagainya. Dan itu tidak mudah dipanggil dari belakang sama gurunya. Misalnya gurunya ada di belakang misalnya, Hasan, ya Bu, hanya menoleh seperti itu aja, kepalanya aja, ya Bu, ya Pak. Nah, ini merupakan satu adab yang kurang sopan kepada beliau. Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di antara manusia semuanya, itu siapapun yang memanggilnya, siapapun yang mengundangnya, misalnya ya Muhammad, wahai Rasulullah, misalnya kalau yang manggil dari belakang, Rasulullah itu akan membalikkan bukan hanya wajahnya, tapi seluruh tubuhnya 180 derajat ke orang yang memanggilnya. Untuk apa? Itu adalah untuk atau sebagai rasa hormat. Nah, kita juga harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya ketika dipanggil oleh guru, maka harus siap, dia juga harus dengan yang baik. Ya Bu, dengan senyum. Hadir atau ada apa Bu? Kemudian patuh ketika diterangkan misalnya jangan ngobrol sendiri. Menyakiti hati guru itu. Hati guru. Karena jika hati guru kalian sudah sakit, tidak ridho, sama dengan kedua orang tua kita. Karena kan guru itu adalah gantinya dua orang tua kita di sekolah. Berarti posisinya hampir sama dengan bahkan sama dengan kedua orang tua kita saat di sekolah. Misalnya guru kita sudah sakit hati kepada kita, nggak ridho dengan kita, maka jangan harap ilmu kalian, ilmu yang telah kalian dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian masa-masa mendatang. Artinya kalian mungkin punya ilmu, pinter-pinter, tapi tidak bermanfaat, tidak berkah ilmu. Karena adab kita, akhlak karimah kita kepada teman, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang sekitar kita. Ada satu kata-kata bijak begini: kepada yang tua hendaklah menghormati, dan kepada yang muda hendaklah saling menyayangi. Ini indah sekali.
Jadi kepada orang tua yang berada di sekitar rumah kita, tetangga kita harus hormat kepada mereka. Hormatnya dengan apa? Misalnya ketika ada orang tua lagi duduk, kita lewat di depannya, "Nuwun sewu Pak," sambil agak membungkuk, "Permisi Bu." Nah, itu juga termasuk adab kita kepada orang yang lebih tua daripada kita, menghormati. Kepada yang lebih muda atau dengan teman sebaya, kita saling menyayangi, tidak bertengkar, tidak saling mengejek, kemudian bisa bekerja sama dengan satu sama lain, saling berbagi. Nah, itu namanya saling menyayangi. Paham ya tentang adab kita kepada orang yang lebih tua dan kepada teman-teman kita yang sebaya, bahkan kepada adik-adik kita. Berkenaan dengan ya hari raya Idul Fitri atau semacamnya. Apa itu? Adab bertamu dan adab menerima tamu. Nah, kalian pasti ingat ketika bertamu misalnya, apa yang berlaku? Yang pertama kali kita lakukan pasti tok 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 tok, "Assalamualaikum," gitu kan? Tok 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 tok, "Assalamualaikum." Orangnya nggak ada, nggak memberi jawaban, nggak membukakan pintu, nggak "Sebentar ya," nggak ada suara. Sekali lagi, tok 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 tok, "Assalamualaikum." Nah, ketika sudah 3 kali kalian mengetok pintu, bahkan salam yang ketiga kali, maka sudah kalian harus kembali. Nggak boleh kalian maksa. Ini orang dikasih salam nggak jawab, pintunya nggak pak, digedor-gedor. Tamu, nggak boleh. Itu namanya su'ul adab. Akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah kita kembali. Nanti kita kembali lagi bertamu. Nah, tapi misalnya kalau orang atau tuan rumah yang ada, misalnya kita praktek saja ya, biar lebih dapat dan lebih paham. Tok 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 tok, "Assalamualaikum." Dan kalian kemudian dibukakan pintu. "Oh, silakan. Kalian dipersilakan duduk. Maka duduklah yang rapi, duduklah yang tenang, yang anteng. Kalau orang Jawa bilang, "Ojo pola iki ndak karu-karuan." Jangan lari-larian ke sana kemari, itu namanya kurang sopan, tidak berakhlakul karimah. Duduk yang rapi. Nah, yang paling penting, ini biasanya kelupaan. Biasanya ketika kita kan biasanya disuguhi, entah itu minuman, entah itu makanan kecil, entah itu apalah disuguhi. Nah, adabnya bagaimana ketika kita disuguhi? Ketika kita sudah dipersilahkan untuk makan, untuk minum, silakan dimakan, diminum. Misalnya ambil makanan atau minuman yang dekat darimu, dari posisi dudukmu. Jangan mentang-mentang kamu tidak suka sesuatu atau makanan atau minuman yang ada di dekatmu, kemudian kamu melangkah kemudian cari yang jauh untuk ngambil itu. Jangan, itu namanya su'ul adab. "Ini nggak suka Pak." Ya, tapi itu dekat denganmu, ambil dikit aja, dimakan dikit. Jangan banyak-banyak, nanti muntah karena nggak suka. Jadi triknya, caranya diambil sedikit, dimakan. Itu sebagai penghargaan kita kepada tuan rumah, karena kita sudah